Halo, selamat datang di channel Latifah, channel tentang cerita-cerita seru dari abad pertengahan. Setelah Ratu Syahrazad menjadi permaisuri, kini tibalah saatnya untuk ia dieksekusi mati, tapi Ratu Syahrazad bukanlah perempuan biasa, dia adalah perempuan luar biasa yang telah khatam ribuan kitab-kitab tentang kisah raja-raja terdahulu. Dalam upayanya menghindari eksekusi, ia menceritakan kisah-kisah aneh agar Raja Syahryar penasaran untuk menunggu kelanjutan kisahnya agar terhindar menunda kematian sehari lagi. Pada episode sebelumnya, Ratu Syahrazad menceritakan kisah tentang seorang saudagar kaya dan Raja Jin Ifrit, di mana dalam kisahnya saudagar ini terancam dibunuh oleh Raja Jin karena telah membunuh anaknya. Saat akan dieksekusi mati, seorang tua menawarkan sepertiga nyawa dari sang saudagar. Yuk kita lanjut ceritanya guys. Kisah pemilik kijang kepada Jin Ifrit. Ketahuilah, wahai Jin Ifrit, sesungguhnya kijang ini adalah anak perempuan pamanku, masih termasuk darah dagingku. Aku mengawininya saat ia masih kecil. Aku tinggal bersamanya dan menganggapnya bagaikan anakku sendiri. Lalu, aku mengambil seorang selir, dan dari selir ini, aku memperoleh seorang anak laki-laki yang sangat tampan bagaikan bulan purnama. Kedua biji matanya sangat hitam, tajam dan sangat menawan. Kedua alisnya lebat melengkung indah. Bentuk tubuhnya sempurna. Anak itu tumbuh besar dari hari ke hari hingga menjadi seorang anak berumur 15 tahun. Pada suatu hari, aku merasa harus melakukan perjalanan ke kota-kota lain. Lalu, aku pun ikut dalam rombongan besar. Sementara, putri pamanku, yakni si kijang ini, telah mempelajari sihir dan perdukunan sejak kecilnya. Ia menyihir anakku menjadi seekor lembu serta menyihir ibunya, yakni selirku, menjadi seekor sapi. Sepupuku itu lalu menyerahkan keduanya kepada penggembala. Beberapa lama kemudian, aku kembali dari perjalanan, serta menanyakan tentang anakku dan ibunya. Selirmu telah mati dan anakmu melarikan diri. Aku tak tahu kemana perginya, jawabnya. Maka, aku melewatkan hari-hari selama 1 tahun dalam kesedihan yang menusuk hati. Setiap hari, air mataku tumpah. Sehingga tatkala tiba hari raya kurban, aku mengutus pelayanku untuk memesan seekor sapi yang gemuk kepada penggembala. Ia pun datang dengan seekor sapi betina yang gemuk yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah selirku yang telah disihir oleh kijang ini. Aku menyingsingkan lengan baju dan mengambil pisau dengan tanganku sendiri. Saat aku bersiap-siap untuk menyembelihnya, tiba-tiba sapi betina itu menangis meraung-raung. Aku terkejut dan menghindar darinya. Aku lalu memerintahkan kepada penggembala untuk menyembelihnya. Maka sapi betina itu pun disembelih. Ketika penggembala itu mengulitinya, ia tak mendapati lemak dan daging. Ia hanya mendapatkan kulit dan tulang. Aku merasa menyesal telah menyembelihnya. Namun, penyesalanku tiada gunanya, aku memberikannya kepada penggembala. Bawakan aku seekor anak lembu yang gemuk, tanyaku pada penggembala. Penggembala kemudian membawakan seekor anak lembu yang gemuk untukku yang kemudian ku ketahui ia adalah anakku yang telah disihir menjadi anak lembu. Ketika anak lembu itu memandangku, ia memutus tali pengikatnya dan berguling-guling di hadapanku sembari menangis meraung-raung. Aku merasa kasihan kepadanya. Bawakan aku sapi yang lain dan biarkanlah anak lembu ini, kataku pada penggembala. Tidak terasa Ratu Syahrazad telah bercerita sepanjang malam. Pagi sudah menjelang. Ia pun berhenti bercerita. Alangkah indahnya cerita kakak, kata Dunyazad. Ini belum apa-apa dibandingkan cerita selanjutnya. Aku akan menceritakannya kepada kalian pada malam yang akan datang, jika aku masih hidup dan dibiarkan saja oleh Baginda Raja. Ucap Ratu Syahrazad. Aku takkan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya, kata Raja Syahryar dalam hatinya. Kemudian ketiga melewatkan malam saling berpelukan mesra hingga pagi. Raja Syahryar keluar meninggalkan istananya menuju balairung kerajaan. Sang wazir datang dengan membawa kain kafan yang diselipkan di ketiaknya. Raja Syahryar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga di penghujung hari. Raja tidak pula memberikan keterangan apapun kepada wazir tentang Ratu Syahrazad. Wazir pun merasa sangat heran. Kemudian balairung ditutup dan Raja Syahryar kembali ke istana. Begitulah guys, bagaimana kecerdikan Ratu Syahrazad menyelamatkan nyawanya, sehari pertama. Pada malam kedua, Dunyazad berkata kepada Syahrazad, Kak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan Jin Ifrit. Jika Baginda mengizinkan,
dengan senang hati akan dilanjutkan, kata Ratu Syahrazad. Ceritakanlah, suruh Raja Syahrayar. Ratu Syahrazad pun menceritakan lanjutan kisah pada malam sebelumnya. Wahai Raja yang berbahagia dan bijaksana, dalam cerita pada malam yang lalu itu disebutkan bahwa ketika si pemilik kijang mendengar tangisan anak lembu, hatinya menjadi luluh. Biarkanlah anak lembu ini hidup di antara ternak-ternak lainnya, katanya pada penggembala. Saat si pemilik kijang bercerita, Jin Ifrit terdiam takjub. Maka si pemilik kijang pun melanjutkan kisahnya. Wahai Tuan Jin, pemimpin kerajaan Jin, semua peristiwa itu terjadi dan putri pamanku, yakni si kijang ini, menyaksikannya. Sembeli saja anak lembu ini, sebab tubuhnya gemuk, suruh istriku kepada penggembala. Namun sang penggembala tidak sampai hati untuk menyembelihnya. Lalu, ia berpura-pura akan melaksanakan perintah istriku. Padahal, sebenarnya ia menukar anak lembu itu dengan lembu lain. Pada hari kedua, ketika aku sedang duduk memikirkan kejadian yang telah ku alami selama ini, tiba-tiba si penggembala datang kepadaku. Tuan, aku akan mengatakan sesuatu yang membuatmu senang, kata si penggembala. Baiklah, katakanlah sekarang kepadaku, ucapku. Aku punya seorang anak perempuan yang telah mempelajari ilmu sihir sejak kecil, kata si penggembala memulai kisahnya. Ia belajar kepada seorang perempuan tua yang tinggal bersama kami. Ketika kemarin engkau memberikan anak lembu kepadaku, aku membawanya ke rumah. Anakku memandang ke arah anak lembu itu. Ia segera menutupi wajahnya dan menangis, kemudian, ia berhenti menangis, bahkan tertawa, dan berkata, Ayah, rupanya kehormatanku telah berkurang di matamu, sehingga engkau tega membawa orang asing ke rumah. Aku bertanya keheranan, anakku, di manakah orang asing yang engkau maksudkan? Kenapa engkau menangis? Kemudian tertawa. Anakku berkata, Ayah, sesungguhnya anak lembu yang engkau bawa ini adalah anak Tuan Saudagar. Tetapi, ia dan ibunya telah disihir oleh istri ayahnya. Itulah yang menyebabkanku tertawa. Sedangkan sebab aku menangis adalah karena mengetahui ibunya yang juga disihir menjadi sapi betina disembelih oleh bapaknya sendiri. Mendengar penuturan anakku itu aku merasa sangat takjub. Sehingga, belum pagi benar, aku sudah tak sabar untuk menemui Tuan dan memberitahu perkara ini kepada Tuan. Mendengar penuturan si penggembala, aku segera berangkat bersamanya dalam keadaan mabuk kegembiraan. Tidak berapa lama kemudian, kami tiba di rumah si penggembala. Anak si penggembala menyambut kami dan mencium tanganku. Lalu, anak lembu mendatangiku, bergulung-gulung di hadapanku. Benarkah apa yang engkau katakan tentang anak lembu ini? Tanyaku pada anak si penggembala. Benar Tuan, ia adalah anak Tuan. Ia adalah buah hati Tuan, jawabnya. Hei, anak gadis, jika engkau dapat membebaskannya, maka segala harta benda dan ternakku yang diurus ayahmu akan kuberikan kepadamu, kataku berusaha membujuknya. Anak si penggembala itu tersenyum. Tuanku, aku tidak mau menerima harta itu, kecuali dengan dua syarat. Pertama, engkau harus mengawinkanku dengan anakmu. Kedua, aku diperkenankan menyihir orang yang telah menyihirnya, lalu mengurungnya. Jika tidak, maka aku tidak akan selamat dari tipu dayanya, ujarnya. Aku akan menambah harta yang hendak kuberikan kepadamu. Dan darah istriku itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Kemudian, anak si penggembala mengambil mangkok dan mengisinya dengan air. Setelah itu, ia mendekati anak lembu dan memercikkan air ke arahnya sembari berkata, jika Allah telah menciptakanmu sebagai anak lembu, maka tetaplah menjadi anak lembu. Tetapi, jika engkau telah menjadi korban sihir, maka dengan izin Allah yang Maha Tinggi, kembalilah ke wujudmu semula. Anak lembu itu seketika mengibas-ngibaskan ekornya dan berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, aku bergegas menghampirinya. Demi Allah, engkau harus menceritakan segala yang diperbuat oleh anak pamannya itu terhadapmu dan ibumu, pintaku. Lalu, anakku menceritakan segalanya. Anakku, Allah telah menggantikan apa yang hilang dari kita, kataku kepadanya. Kemudian, aku mengawinkan anakku dengan putri si penggembala. Menantuku itu pun menyihir anak pamanku menjadi kijang. Ketika aku tiba di sini, aku bertemu dengan orang-orang ini. Aku bertanya kenapa mereka berada di sini. Mereka pun menceritakan apa yang terjadi dengan si saudagar. Aku memutuskan duduk bersama mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Demikianlah ceritaku. Sungguh ceritamu sangat menakjubkan.
Aku bersedia memberikan sepertiga nyawa si saudagar ini kepadamu, ucap Jin Ifrit. Begitu Jin Ifrit selesai berkata, majulah si pemilik anjing. Ketahuilah, wahai Raja Jin, kata si pemilik anjing, aku juga mempunyai kisah yang sangat ajaib dengan kedua anjingku, sebab keduanya adalah saudaraku dan aku adalah yang termuda di antara mereka. Aku akan mengisahkannya kepadamu jika engkau sudi membayarnya dengan memberikan sepertiga nyawa si saudagar kepadaku. Setelah Jin Ifrit berpikir sejenak, ia menyetujui karena menurutnya cerita si pemilik anjing sangat menarik. Maka, berkisahlah si pemilik anjing. Aku akan bercerita, saudaraku menjadi anjing. Ayah kami telah wafat dan meninggalkan uang sebesar 3.000 dinar kepada kami. Dengan uang itu, kami masing-masing membeli sebuah toko. Tidak lama kemudian, kakakku yang pertama menjual seluruh isi tokonya seharga 1.000 dinar dan membeli barang-barang dagangan. Ia berencana untuk pergi berdagang ke tempat jauh. Setelah mempersiapkan diri untuk perjalanan dagangnya, ia meninggalkan kami. 1 tahun telah berlalu. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di tokoku, datanglah seorang pengemis. Aku menolaknya. Apakah engkau tidak mengenaliku? Tanya pengemis itu dengan bercucuran air mata. Lalu, aku mengamati dengan cermat. Maka, aku segera mengenalinya. Ia adalah kakakku. Aku pun bertanya tentang keadaannya. Uangku sudah habis dan nasibku sangat buruk, jawabnya. Aku membawanya ke rumah untuk mandi, dan aku memberikan salah satu pakaian untuknya. Setelah itu, ia beristirahat. Ketika itu, aku memeriksa buku keuanganku dan menghitung kentunganku. Ternyata, aku telah menghasilkan uang 1.000 dinar. Sehingga, kekayaanku menjadi 2.000 dinar. Aku pun membagi jumlah uang itu untuk kakakku dan untukku sendiri. Anggaplah seolah-olah engkau tidak pernah pergi, kataku. Ia dengan senang hati menerima uang itu dan membuka sebuah toko yang lain. Tak lama kemudian kakakku yang kedua pergi setelah sebelumnya menjual barang-barangnya dan mengumpulkan uang. Ia berniat untuk melakukan perjalanan berdagang. Kami berusaha membujuknya untuk mengurungkan niatnya itu, tetapi ia tidak sudi mendengarkan kami. Malahan, ia membeli banyak barang, bergabung dengan sekelompok pengembara, dan meninggalkan kami selama 1 tahun penuh. Kemudian, ia pun kembali dengan keadaan yang sama seperti kakakku yang pertama. Bukankah aku telah menasehatimu agar tidak pergi? Kataku, itu sudah menjadi takdirku, sahutnya dengan bercucuran air mata. Kini, aku telah menjadi miskin dan tidak punya uang sama sekali, bahkan tidak mempunyai pakaian kecuali yang ada di badanku. Demikianlah, wahai Jin Ifrit, aku segera membawanya ke rumah untuk membersihkan badan, serta memberikan baju baru kepadanya, kemudian membawanya ke tokoku. Aku ajak dia makan bersamaku. Aku menghitung keuntungan bersihku selama 1 tahun ini, setelah dikurangi modal, aku membagi 2 keuntungan itu secara adil, kataku pada kakak keduaku itu. Setelah kuhitung seluruh kentunganku, aku kembali memperoleh untung 2.000 dinar. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku membagi uang itu dengan kakak keduaku. Aku memberinya 1.000 dinar dan menyimpan 1.000 dinar untukku sendiri. Dengan uang pemberianku itu, ia membuka toko baru. Kami bertiga tinggal bersama untuk sementara waktu. Kedua kakakku mulai membujukku agar mengadakan perjalanan dagang bersama, tetapi aku menolaknya. Apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian dibanding yang aku dapatkan? Tanyaku. Mereka kemudian tidak mempermasalahkannya lagi. Kami pun berdagang selama 6 tahun. Tetapi, setiap tahun mereka selalu mengajakku untuk mengadakan perjalanan berdagang. Akhirnya aku menyerah. Baiklah, kataku, aku siap pergi bersama kalian. Berapa banyak uang yang kalian miliki? Sebenarnya, aku mengetahui bahwa hasil berdagang mereka habis untuk makan dan main judi online slot gacor. Namun, aku diam saja, tidak menghina mereka. Kemudian, ku hitung semua hartaku dan menjual seluruh barang daganganku di toko. Aku gembira ketika seluruhnya bernilai 6.000 dinar. Aku membaginya menjadi 2 bagian. Uang yang 3.000 dinar ini kita jadikan bekal untuk kita gunakan sebagai bekal di perjalanan. Sedangkan sejumlah 3.000 dinar lainnya akan kutanam di tanah. Aku khawatir apa yang telah kalian alami akan menimpaku juga. Maka, ketika kita kembali, kita masih punya harta sejumlah 3.000 dinar untuk kita pakai berdagang, kataku pada kedua kakakku. Bagus sekali rencanamu itu, ucap mereka.
Kemudian, aku mengubur uang itu. Sementara, uang yang ada di tanganku kubagi 3 bagian, masing-masing 1.000 dinar. Kami menutup toko, berbelanja, dan menyewa sebuah perahu besar. Setelah mempersiapkan perbekalan, kami berlayar siang malam selama 1 bulan. Akhirnya, kami tiba di sebuah pelabuhan. Kemudian, kami berdagang di kota, dan kami mendapatkan keuntungan 10 dinar dari modal 1 dinar. Wow, untungnya besar guys, naik 10 kali lipat atau 1000%. Oke lanjut, keuntungan itu kami gunakan untuk membeli barang-barang lain. Ketika kami kembali ke perahu, kami bertemu dengan seorang gadis berpakaian lusuh dan compang camping. Gadis itu mencium tanganku. "Tuan, kasihanilah hamba, semoga Allah akan membalas kebaikan Tuan," ucap gadis itu mengibah. Aku pun memberikan uang kepada gadis itu. "Aku memberimu uang tanpa mengharapkan imbalan apapun," kataku kepadanya. Tetapi, gadis itu menolak. "Tuan, nikahilah aku," pintanya. "Berilah aku pakaian dan bawalah aku pulang. Aku ingin menjadi istrimu, dan dengan izin Allah, aku akan memberimu keuntungan. Janganlah Tuan memandang remeh keadaanku yang miskin ini." Mendengar penuturan gadis itu, aku merasa kasihan dan aku bersedia menikahinya, membelikan pakaian untuknya, dan membawanya pulang. Kemudian, kami melakukan perjalanan pulang selama berhari-hari. Karena sangat mencintainya, aku sampai tidak memedulikan kedua kakakku. Keduanya cemburu, apalagi dengan bertambahnya keuntungan yang diperoleh dari hari ke hari. Akhirnya, kedua kakakku bersepakat untuk membunuhku. Suatu malam, ketika aku tidur bersama istriku, kedua kakakku menyeret dan membuang kami ke laut. Ketika aku terbangun, ternyata istriku sudah berubah menjadi jin perempuan dan membawaku ke sebuah pulau. Jika cerita ini dibawa ke zaman sekarang, istrinya pasti sudah berubah menjadi CEO yang menyamar menjadi gadis pemulung. Kemudian membawa suaminya yang malang ke sebuah villa di tengah pulau yang dilengkapi dengan helipad. Oke lanjut, suamiku, aku telah membalas kebaikanmu dengan menyelamatkanmu dari tenggelam di lautan. Sebab, aku adalah salah satu dari bangsa jin yang beriman kepada Allah. Saat aku melihatmu di pelabuhan, aku segera jatuh cinta kepadamu, lalu menyamar sebagai gadis untuk memintamu menikahiku. Dan, aku senang karena engkau memenuhi permintaanku. Kini, aku harus membunuh kedua kakakmu, ucap gadis itu. Aku berterima kasih atas kebaikannya telah menyelamatkanku. Tetapi, aku merasa keberatan kalau ia hendak membunuh kedua kakakku. Lalu, aku menceritakan kehidupan kami dari awal hingga saat itu. Setelah mendengar ceritaku, ia bertambah marah. "Aku akan terbang mendatangi mereka, kemudian menenggelamkan perahu mereka hingga mereka mati di dasar laut," katanya seraya geram. "Demi Allah, janganlah engkau melakukan hal itu." Peribahasa mengatakan, "Berbuat baiklah terhadap orang yang mencelakakanmu. Apapun yang terjadi, mereka tetap saudaraku," kataku melarangnya. Akhirnya, aku berhasil menenangkan kemarahan istriku. Ia membawaku terbang kembali ke rumahku. Aku diturunkannya di atas atap rumah. Aku pun turun dari atap, mengambil uangku yang kupendam di tanah, lalu pergi ke pasar, dan kembali membuka tokoku. Ketika aku pulang pada sore harinya, aku menemukan kedua anjing ini dalam keadaan terikat. Keduanya menyambut kedatanganku dengan menggulung-gulungkan badannya di hadapanku. "Suamiku, kedua anjing itu adalah kakak-kakakmu," ujar istriku, dan pengakuannya ini amat mengejutkanku. "Siapakah yang melakukan ini kepada mereka?" tanyaku. Aku memanggil kakakku dan memintanya untuk kembali menyihir mereka ke wujud semula. Istriku mengatakan, "Mereka akan kembali ke wujud semula setelah 10 tahun berlalu," jawab istriku. Setelah memberitahuku di mana aku bisa menemuinya, istriku pergi. Demikianlah jin Ifrit, 10 tahun mulai berakhir, dan aku sedang dalam perjalanan bersama kedua kakakku yang telah disihir menjadi gub-gub ketika aku bertemu dengan si saudagar ini. Aku melihatnya sedang duduk-duduk di tempat ini bersama si pemilik kijang. Ketika aku bertanya, mereka menceritakan keadaan mereka dari awal sampai akhir. Aku pun memutuskan untuk menemani mereka, menunggu apa yang akan terjadi antara engkau dan saudagar ini. "Bagaimana dengan ceritaku, wahai jin Ifrit?" tanya si pemilik anjing. "Demi Allah, ceritamu sungguh ajaib." "Baiklah, aku akan memberikan sepertiga nyawa saudagar ini untukmu," jawab jin Ifrit. Pada saat itu, majulah orang tua pemilik Bigal.
Wahai Raja Jin, aku pun akan menceritakan sebuah kisah yang ajaib kepadamu jika engkau mau memberikan sisa nyawa si saudagar ini yang tinggal sepertiga, rayu si pemilik bigal. Bagaimanakah kelanjutan cerita, orang tua ketiga si pemilik bigal? Nantikan episode selanjutnya ya guys, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak kehilangan kelanjutan ceritanya, dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu episode barunya.